Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Adapun keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dari sekian banyak manfaat diantaranya, yang pertama mendapatkan syafaat. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat untukku. Yang kedua, mendapatkan keutamaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang lebih utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dalam riwayat lain disebutkan diantaranya telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan mengucapkan salawat kepadanya 10 kali. Dihapuskan darinya 10 kesalahan. Dan dia diangkat 10 derajatnya untuknya. Hadis riwayat Nasai. Kemudian yang ketiga, menghapus dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku di setiap hari Jumat sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Yang keempat, pembuka pintu doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah sebuah doa terkecuali di antara doa tersebut, dan langit ada hijab hingga dibacakan salawat untukku. Ketika dibacakan salawat untukku, maka terbukalah hijab tersebut dan diangkatlah doa. Yang kelima, hajatnya dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersalawat 100 kali dalam sehari, maka Allah menunaikan 100 hajatnya, 70 untuk hajatnya akhirat dan 30 untuk hajatnya di dunia. Yang keenam, dijauhkan dari kebakhilan. Dari Abdullah bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib, dari ayahnya dari Husain bin Ali bin Abu Thalib, dari Ali bin Abu Thalib ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bakhil adalah orang yang apabila aku sebutkan di hadapannya, maka ia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, yang ketujuh, diterimanya amal ibadah salawat. Dari Abdullah Muhaimin Ibnu Abbas Ibnu Sa'id As-Sa'idi, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW bersabda, yang telah tiada salat bagi orang yang tidak berwudu, tiada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya, tiada salat bagi orang yang tidak membaca salawat untuk Nabi, dan tiada salat bagi orang yang tidak mencintai sahabat Ansor. Hadis Ibnu Majah. Yang kedelapan, dimohonkan ampun oleh malaikat. Dari Abdullah bin Amir Ibnu Rabi'ah menceritakan hadis berikut. Dari ayahnya menceritakan bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan sholawat untukku sekali, maka para malaikat terus-menerus memohonkan ampun buatnya selama ia masih membaca sholawat. Karena itu hendaklah seseorang hamba membaca sholawat, baik banyak maupun sedikit. Yang kesembilan, dihindarkan dari kesusahan dunia dan akhirat. Dari At-Taufil Ibnu Ubay, dari ayahnya yang menceritakan bahwa seseorang
lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika kujadikan semua doaku untukmu?" Rasulullah SAW menjawab, "Kalau demikian Allah akan menghindarkan dirimu dari kesusahan dunia dan akhiratmu." Yang ke-10, mendapatkan rahmat Allah. Dari Abdurrahman bin Auf yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bangkit lalu menuju ke arah kebun kurma hasil zakat. Kemudian beliau masuk ke dalamnya dan menghadap ke arah kiblat, lalu bersujud. Beliau melakukan sujudnya dalam waktu yang cukup lama, sehingga aku menduga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya dalam sujud itu. Aku mendekatinya dan duduk di dekatnya. Maka beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya dan bersabda, "Siapakah orang ini?" Aku menjawab, "Abdurrahman." Nabi SAW bertanya, "Ada perlu apa?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah melakukan sujud cukup lama dan saya merasa khawatir bila Allah mencabut nyawamu dalam sujudmu itu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan berita gembira kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ditunjukkan kepadaku, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku, maka dia akan mencurahkan rahmat dan berkahnya kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam penghormatan kepadaku, maka dia akan membalasnya. Karena itulah aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ucapan rasa syukur kepadanya." Kemudian yang 11, diberi salawat 10 kali. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah memberi salawat untuknya 10 kali." Yang ke-12, masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa bersalawat kepadaku 1000 kali, maka tak akan meninggal dunia sehingga diberi kabar gembira masuk surga." Yang ke-13, tidak disentuh api neraka. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka karenanya Allah bersalawat 10 kali baginya. Barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali, maka karenanya Allah bersalawat 100 kali baginya. Dan barang siapa bersalawat 1000 kali, maka tak akan disentuh api neraka. Barang siapa bersalawat kepadaku 100 kali, maka karenanya Allah bersalawat 1000 kali padanya." Demikian manfaat atau keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Marilah kita semua selalu istiqomah di dalam bersalawat. Semoga apa yang menjadi hajat dan keinginan kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dilapangkan rezeki, kesehatan, dan diberikan umur yang panjang serta berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.